Sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan materi seputar latihan soal CPNS. Pada postingan kali ini kami akan membahas materi dan soal SKB untuk jabatan guru. Sebelumnya kami ingatkan untuk tidak men-skip video ini ya, karena setiap part memiliki informasi penting terkait materi seleksi kompetisi bidang guru. Tahukah kamu pada rekrutmen CPNS 2018 banyak peserta seleksi kompetisi bidang yang memperoleh nilai rendah? Bahkan gagal lolos ke tahap pemberkasan dikarenakan ranking tidak memenuhi kuota kebutuhan. Kamu wajib banget nih melakukan hal ini. Yang pertama, analisa penyebab kegagalan. Yang kedua, menambah frekuensi latihan soal. Yang ketiga, mencari sebanyak mungkin referensi materi tanpa batas. Yang keempat, gunakan standar waktu penyelesaian soal. Hasil seleksi kompetisi bidang mempunyai peran penting dalam integrasi nilai akhir. SKB akan diambil 60%, sedangkan SKD akan diambil 40%, sehingga memperoleh hasil integrasi akhir. Perhatikan infografis berikut ini. Ingat, setiap instansi memiliki kebijakan mengenai pola dan komposisi soal yang berbeda-beda. Namun, harus berpedoman pada kisi-kisi mengenai tupoksi jabatan yang dilamar. Kisi-kisi seleksi kompetisi bidang jabatan guru dalam 100 soal terdiri dari materi pedagogik atau pedagogis dan materi profesi. Nah, masing-masing instansi memiliki pola komposisi soal yang berbeda-beda. Oke, kita langsung bedah mengenai kisi-kisi SKB jabatan guru. Bagian pertama yaitu mengenai pedagogik dan pedagogis. Nah, untuk materi pedagogik dan pedagogis ini kita bagi ke dalam dua bagian. Untuk bagian pertama akan dijelaskan di video ini, kemudian untuk bagian kedua kita jelaskan di next video. Nah, pada bagian pertama ini kita membagi 4 tema materi yang harus dikuasai, yaitu mengenai pertama karakteristik peserta didik, kemudian yang kedua teori belajar, kemudian yang ketiga kurikulum 2013, dan yang keempat desain pembelajaran. Tema pertama yaitu karakteristik peserta didik. Di dalam tema pertama ini ada 3 materi yang harus dikuasai, yaitu yang pertama mengenai teori perkembangan, yang kedua mengenai karakteristik perkembangan peserta didik, dan yang ketiga mengenai tugas perkembangan. Kami akan memberikan bocoran soal yang biasanya keluar pada seleksi kompetisi bidang guru. Sebelumnya, kami informasikan untuk menjawab setiap soal di kolom komentar, kemudian terakhir informasikan email atau Gmail di kolom komentar. Kunci jawaban dari tiap soal akan kami informasikan melalui Gmail atau email yang sudah ditulis di kolom komentar. Tema karakteristik peserta didik. Soal nomor 1.
Memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi dalam keseimbangan badan, misalnya ketika berjalan dan berlari dengan berbagai pola, adalah karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar ditinjau dari segi A. Mental, B. Emosional, C. Psikomotorik, D. Sosial, E. Budaya. Soal nomor 1 ini dikhususkan untuk pendidikan guru sekolah dasar. Tema karakteristik peserta didik soal nomor 2. Tugas perkembangan anak di tingkat sekolah menengah pertama yaitu A. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok, B. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri, C. Mencapai kemandirian pribadi, D. Mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta kematangan dalam perannya sebagai pria dan wanita, E. Melakukan percobaan terhadap keingintahuan yang besar. Soal ini dikhususkan untuk jabatan pendidikan guru sekolah menengah pertama. Tema karakteristik peserta didik soal nomor 3. Salah satu ciri perkembangan anak usia sekolah menengah atas yaitu A. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. B. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. C. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan figur-figur yang mempunyai otoritas. D. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain. E. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Soal ini dikhususkan untuk jabatan pendidikan guru sekolah menengah atas. Tema 2. Teori belajar. Pada tema teori belajar ini ada 4 materi yang harus dikuasai. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitivistik. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Tema teori belajar soal nomor 4. Implikasi penerapan prinsip-prinsip behavioristik yang paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah A. Materi pelajaran dikembangkan dalam unit-unit dan diatur berdasarkan urutan yang logis sehingga peserta didik dapat memahaminya dengan baik. B. Proses belajar dapat belajar dengan baik jika peserta didik berperan aktif. C. Tiap respons perlu diberikan umpan balik sehingga peserta didik mengetahui bahwa respons tersebut telah sesuai atau belum sesuai. D. Peserta didik akan lebih mudah dalam menguasai materi pelajaran jika materi tersebut disusun sesuai pola dan logika tertentu. E. Setiap peserta didik dibentuk menjadi mandiri. Soal ini dikhususkan untuk jabatan pendidikan guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tema 3. Kurikulum 2013. Pada tema kurikulum 2013, ada 4 materi yang harus dipelajari. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan atau SKL. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian. Tema kurikulum 2013, soal nomor 5. Pendekatan penilaian yang digunakan dalam standar penilaian adalah A. Penilaian sesuai standar, B. Penilaian acuan kriteria, C. Penilaian berbasis standar, D. Penilaian acuan dasar, E. Penilaian kriteria minimal. Soal ini merupakan soal pendidikan guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
Tema kurikulum 2013 soal nomor 6. Menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016, lulusan SMP, MTS, SMPLB, paket B memiliki kompetensi pada dimensi sikap yaitu A. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. B. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara. C. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. D. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. E. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan kedaerahan. Soal ini yaitu soal literasi peraturan pendidikan. Biasanya dalam 100 soal itu komposisi soal literasi peraturan pendidikan hanya 1 atau 2 nomor saja. Tema 4. Desain pembelajaran. Pada tema desain pembelajaran, ada 4 materi yang harus dipelajari. Yang pertama, model-model desain pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Tema desain pembelajaran, soal nomor 7. Silabus dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi lulusan dan standar isi. B. Standar kompetensi lulusan dan standar proses. C. Rencana pelaksanaan pembelajaran dan standar kompetensi lulusan. D. Rencana pelaksanaan pembelajaran dan standar proses. E. Standar kompetensi kriteria kelulusan minimal. Soal ini dikhususkan untuk pendidikan guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tema desain pembelajaran, soal nomor 8. Salah satu bentuk hasil belajar langkah pembelajaran menalar adalah A. Menyajikan hasil kajian dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multimedia, dan lain-lain. B. Mengembangkan interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dan instrumen alat yang digunakan. C. Mengumpulkan kualitas sumber yang dikaji, kelengkapan informasi, validitas informasi, dan instrumen alat yang digunakan. D. Perhatian pada waktu mengamati suatu objek atau membaca, tulisan atau mendengar penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati. E. Menggunakan media abstrak dalam menalar. Soal ini dikhususkan untuk pendidikan guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tema desain pembelajaran, soal nomor 9. Menyajikan hasil kajian dari mengamati sampai menalar dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multimedia, dan lain-lain adalah bentuk hasil belajar dari A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan, D. Mengkomunikasikan, E. Mempresentasikan. Soal ini ditujukan untuk pendidikan guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tema desain pembelajaran, soal 10. Modus pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah A. Pembelajaran langsung dan tidak langsung. B. Pembelajaran berbasis proyek dan masalah. C. Pembelajaran berbasis kompetensi dan kurikulum. D. Pembelajaran berdasarkan standar. E. Pembelajaran berdasarkan kriteria. Soal ini dikhususkan untuk pendidikan guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Hal-hal penting yang harus diperhatikan seleksi kompetisi bidang guru. Yang pertama, seluruh jabatan guru terdapat materi pedagogi. Jadi, untuk pelamar dengan jabatan guru, mulai dari guru PG PAUD sampai dengan guru bimbingan konseling atau guru olahraga,
itu akan menemukan soal materi pedagogi. Yang kedua, gunakan materi soal UKG sebagai referensi belajar. Nah, tahukah kamu kalau pemerintah memberikan nilai maksimal pada peserta yang memperoleh sertifikat pendidik? Nah, untuk kamu yang tidak memiliki sertifikat pendidik, jangan berkecil hati. Nah, ini rahasianya, yaitu gunakan materi soal UKG sebagai referensi belajar karena soal UKG akan digunakan pada soal seleksi kompetisi bidang guru. Yang ketiga, seluruh jabatan guru terdapat soal profesi atau mata pelajaran. Jadi jika kalian melamar guru matematika, maka akan muncul soal matematika. Atau kalian melamar guru PKN, maka akan muncul soal PKN. Begitupun guru bahasa Inggris, maka akan muncul soal profesi, yaitu bahasa Inggris. Nah, itu dia tips atau hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam seleksi kompetisi bidang guru. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk menonton video bagian kedua yang tentunya akan membongkar rahasia materi jabatan guru soal profesi.